Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahjili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my friends, all YouTubers all over the world, all around Jakarta, all around Indonesia from Sabang to Merauke, and all around places in this world. How are you today? How are you this night? How are you this morning? How are you and your family at home? I hope you and your family always good health and wish all best for all of you. So this morning I will share to all of you again to read storybook to accompany and entertain you, to make your heart well and wish all best for all of you. So tonight, this morning I will read again about kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, is who write by Kiai Haji Munawar Khalil, and second book from Bab chapter 9 or chapter 9, and number 14 is about Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. So just keep watching, and before we continue to watching and listening my video, don't forget to click like my video and click subscribe if you haven't subscribed my channel, and click top of bell to have good relationship between us, and please share my channel to all of your fans wherever they are all over the world. So don't forget to continue to watching and listening. I hope this video is useful and interesting for all of you, especially for me, and of course make real better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, sobat YouTuber dimanapun Anda berada, yang berada di seluruh Jakarta, seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya di seluruh penjuru alam dunia ini, baik dunia nyata ataupun dunia gaib. Karena insya Allah pada saat membacakan ini ada juga tentunya jin yang muslim tentunya, ataupun mungkin juga yang non muslim yang mendengarkan dalam saat pembuatan atau pembacaan kisah ini, dalam pembuatan video ini. Dan semoga menjadi hidayah bagi kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum menyaksikan di pembacaan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu surat Kiai Haji Munawar Khalil, buku kedua, bab 9, nomor 14 tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Islamnya beberapa orang sahabat. Jangan lupa sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk klik jempol atau like-nya, kemudian subscribe jika Anda belum subscribe channel saya. Kemudian klik lonceng yang paling atas agar mendapatkan notifikasi baru atau membuat hubungan yang baik antara sesama YouTubers, dan silahkan di-share channel saya ke seluruh sahabat teman-teman Anda di media sosial Anda dimanapun mereka berada. Baik, kita sama-sama simak.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazini wa kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Summa ila muhaisu salih akhira rasulin ala awliya wa anbiya wa syuhada wa amil wasolihin wa sulaiman guru kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, mukminin wa mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Khususan juga untuk Kiai Haji Munawwar Khalil yang telah menulis kitab ini, semoga pahala ilmunya selalu mengalir kepada beliau beserta keluarganya, amin ya rabbal alamin. Juga ila review jasadi buat Bang Choi, Bang Hoirul dan keluarga yang telah menjalankan kitab ini, semoga Allah curahkan pahala keberkahan baginya dan keluarganya yang terus mengalir, amin ya rabbal alamin. Juga ila review jasadi buat Anda dan keluarga, buat saya dan keluarga, semoga Allah selalu lindungi di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islamnya beberapa orang sahabat. Bab 9 nomor 14. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu waktu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan untuk membicarakan siapakah di antara mereka atau pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanggup membacakan ayat-ayat dari Al-Quran yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, untuk diperdengarkan kepada kaum musyrikin Quraisy. Pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud yang dengan ikhlas hati sanggup mengerjakannya. Tetapi ada seorang sahabat yang tidak menyetujui kesanggupan itu, karena ia adalah seorang yang tidak mempunyai pelindung dari orang yang berpengaruh untuk menjamin dirinya. Jika ia mengerjakan kesanggupannya, itu tentu akan dianiaya oleh pihak lawan atau musyrik Quraisy. Padahal pihak lawan pasti akan merintangi siapa saja yang berani membaca ayat-ayat Al-Quran di masjid. Alasan ini dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah sendirilah yang melindungi diriku. Oleh sebab itu diputuskanlah dengan suara bulat bahwa Abdullah bin Mas'ud akan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran di dalam masjid dengan suara yang nyaring untuk diperdengarkan kepada kaum musyrikin Quraisy. Pada hari berikutnya, Abdullah datang ke masjid dan duduk di maqam atau satu tempat di dekat Ka'bah. Lalu dengan suara yang keras, lagi nyaring, serta lagu yang merdu, ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Pada waktu itu, para pemuka dan pembesar musyrikin Quraisy tengah berkumpul di nadinnya, yaitu balai pertemuan yang resmi bagi mereka, sedang merundingkan bagaimana caranya merintangi gerakan Muhammad dan seruannya. Ketika mereka mendengar suara Abdullah
yang sedemikian keras dan nyaringnya. Seorang di antara mereka berkata kepada lainnya, "Itu adalah suara Ibnu Ummi Abdin." Seorang lainnya berkata, "Ada apa dia bersuara itu?" Seketika itu juga pertemuan mereka menjadi ramai, lalu dihentikan oleh pimpinan, dan mereka masing-masing lalu mendengarkan suara yang sedang diucapkan atau dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah sudah terang kepada mereka bahwa suara itu adalah berisikan apa-apa yang didatangkan oleh pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketua pertemuan tadi berkata, "Itu Ibnu Ummi Abdin sedang membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Sebaiknya pertemuan ini kita tutup dahulu, dan marilah kita datang bersama-sama ke masjid. Kalau nanti ternyata betul bahwa dia itu adalah anak Ummi Abdin, maka lebih baik kita pukul bersama-sama." Mereka serentak menyetujui usul dari ketua pertemuan, dan pertemuan mereka dibubarkan. Lalu mereka semuanya terus bersama-sama pergi ke masjid. Dan memang benar bahwa yang bersuara itu Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud. Dengan segera mereka datang mengeroyoknya dan memukulnya dengan sehebat-hebatnya. Akhirnya ia berlumuran darah dan nafasnya terengah-engah. Lantas mereka tinggalkan. Kemudian ia pulang ke rumahnya dengan badan yang sudah payah dan berlumuran darah. Terutama bagian kepala dan mukanya penuh bengkak-bengkak. Sesampai di rumahnya, maka datanglah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, hendak mengetahui hasil dari pekerjaannya. Setelah mereka lihat keadaan dirinya begitu menyedihkan, maka di antara mereka ada yang berkata, "Inilah yang saya khawatirkan, dan itulah sebabnya maka saya kurang setuju dengan kesanggupanmu." Tetapi walaupun sedang dalam menderita kesakitan yang amat sangat, ia menjawab dengan tegas, "Seandainya kamu hari ini menetapkan lagi supaya saya besok pagi membaca ayat-ayat Al-Quran di masjid, niscaya akan saya kerjakan lagi sebagaimana mestinya. Jangan, hai Ibnu Ummi Abdin, jangan, karena mereka sekarang telah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang didatangkan oleh Muhammad yang menjadi seteru mereka." Demikianlah kata para sahabat Nabi kepadanya. Jadi, keputusan yang telah dikerjakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud itu hanya sekali saja. Karena pada waktu itu belum masanya putusan itu dikerjakan lagi. Demikianlah di antara riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika dianiaya oleh pihak musyrikin Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kisah dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bab 9 nomor 14. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita bersama serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Thank you very much for watching, and I hope this read storybook useful and interesting, and wait and see for my next video. Good morning all, and this is very beautiful sunrise. In all best for all of you. See you again. Wait and see for my next video in this read storybook. Thank you very much.